Halo, kembali lagi di channel Ghost Reader Nona. Kali ini seperti biasa aku ingin mengkisahkan sesosok arwah. Namun cerita kali ini tidak akan sepanjang cerita di video sebelumnya. Aku hanya mengambil intinya saja karena tujuan aku adalah semoga apa yang aku ceritakan bisa kalian ambil hikmahnya dan tidak untuk kalian tiru, dan juga supaya kalian merasa terhibur dengan cerita-cerita hantu dari aku. Sebelumnya seperti biasa aku ingin mengucapkan permohonan maaf bila nanti ada salah kata, ucapan, atau hal apapun, karena aku tidak ada maksud untuk menyakiti siapapun dan tidak ada maksud untuk menghina siapapun. Oke? Gimana kalau kita langsung mulai saja ceritanya? Namun sebelum itu jangan lupa ya, di like dulu video ini. Makasih loh yang like. Jadi suatu kisah di saat berpasangan maupun masa-masa pacaran akan sangat berbeda di saat sudah dalam ikatan pernikahan. Terutama di saat tahun-tahun ketiga, tahun-tahun kelima ke atas, pasti akan banyak masalah, konflik, dan ketidakcocokan antar satu sama lainnya. Jadi di saat perkenalan dan pacaran tidak akan terlihat sifat buruknya ataupun kejelekannya. Nah, saat menikah kita kan sudah mengenal pasangan kita, baik buruknya, jelek atau terbaiknya dia. Karena apa? Karena kita bertemu setiap hari, berkomunikasi dengan dia setiap hari. Lama-lama kita mengenal sifat aslinya dia. Jadi saat sesudah menikah, si pria ini baru terlihat sifat aslinya yang sangat-sangat diktator, yang sangat-sangat kasar, temperamental. Jadi suatu ketika sang istri ini mengungkapkan pendapatnya, mengungkapkan protesnya, kritiknya, rasa ketidaksetujuannya akan sesuatu. Namun si suami ini akan menolak karena merasa sebagai seorang suami atau kepala rumah tangga tidak sepatutnya diatur-atur oleh istri. Istri harus menurut pada suami. Jadi si pria ini mengatakan, "Saya sebagai seorang suami, saya kepala rumah tangga di sini. Kamu sebagai istri saya, tidak sepatutnya kamu menyuruh-nyuruh saya. Seorang istri itu harus nurut terhadap suami, apapun keadaannya. Karena suami pasti tahu yang terbaik bagi istri dan keluarganya. Kamu marahi saya, tidak suka dengan keputusan saya. Buat apa kamu jadi sebagai istri yang pembangkang, pemberontak? Kamu akan berdosa. Berdosa karena kamu melawan perintah suami." Jadi si pria ini akan selalu bilang bahwa istri yang membangkang pada suami itu berdosa, berdosa, dan berdosa. Menakuti istrinya dengan kata-kata dosa. Nah, suatu ketika sang istri akhirnya muak dengan semua sikap suaminya. Lalu dia menghampiri suaminya dan berkata, "Mas, aku ingin bicara. Aku ingin kamu mendengarkan perkataanku, suka dan tidak suka. Kamu harus tahu, karena aku sudah tidak tahan lagi menahan perasaan ini bertahun-tahun." Lalu sang suami yang duduk di sofa, dia pun berdiri, melotot di hadapan istrinya. "Apa? Apa? Kamu mau membangkang? Kamu mau jadi istri yang tidak mau menurut suami? Kamu mau berdosa atas dirimu sendiri, lalu kamu berdosa
mau bawa aku. Aku bisa berdosa karena kamu tidak mau menurut. Lalu sang istri pun bilang, akhirnya dia mengucapkan, Mas, aku ini istrimu, bukan pembantu kamu. Aku ini istrimu, bukan seseorang yang bekerja sama kamu, yang diberi gaji, yang diberi perintah. Suka atau tidak suka, aku harus menuruti semuanya. Aku ini bukan seseorang yang bekerja pada kamu. Aku ini istrimu, Mas. Aku manusia, bukan boneka. Aku punya perasaan. Aku punya rasa suka dan tidak suka. Dan apa salah istri bila istri ingin mengingatkan suami kalau suaminya itu salah? Dan apa salah istri tidak boleh berpendapat? Kenapa istri harus menuruti semua perintah suami meskipun suaminya itu salah? Meskipun istrinya itu sedang tidak sehat, meskipun istrinya itu tidak suka, semua harus menuruti keinginan suami. Aku ini bukan seseorang yang hadir untuk mengurusi hidupmu saja, untuk memenuhi semua hasratmu saja. Kamu juga harus mau mengerti aku jika kamu ingin aku mengerti kamu. Kita harus saling sama-sama mengerti, bukan hanya menuruti keinginanmu sendiri. Egois itu namanya, Mas. Itu kata istrinya. Lalu sang suami langsung saja menendang berkali-kali kaki istrinya sampai istrinya itu tersungkur miring gitu, jatuh ke kiri, tersungkur di lantai. Lalu sang istrinya ini mengerang kesakitan. Aduh, Mas, sakit. Sakit. Sakit, Mas. Udah sakit, ampun. Lalu si suaminya ini membentak dia. Diam! Diam! Kalau sampai kamu berteriak dan tetangga sampai kemari, habisi kamu sekarang juga. Mau mati di sini? Hah? Diam tidak? Diam! Akhirnya sang istrinya ini mengerang kesakitan, dia tutup mulutnya, dia gigit bajunya, dia sumpel mulutnya itu dengan dasternya gitu, dia gigit-gigit gitu, menahan kesakitan. Air matanya membasahi wajahnya, pipinya. Sang suami malah meninggalkan dia pergi. Keesokan harinya, dia pakai daster yang panjang menutupi lebam-lebam biru di kakinya. Dan hari-hari pun berlalu seperti itu. Yang tadinya suami hanya emosional, temperamen secara verbal, jadinya dia sedikit-sedikit itu memukul, menendang, dan berkali-kali sasarannya adalah kaki istrinya. Karena terus-terusan merasa kesakitan, sembuh, ditendang lagi, sakit lagi. Akhirnya dia benar-benar menyerah. Dia meminta pada Tuhan. Di dalam doanya dia mengatakan, Ya Allah, tolonglah aku. Aku tahu aku salah. Aku lupa padamu di saat aku merasa bahagia. Sebenarnya aku malu untuk kembali padamu. Karena aku meminta pada kamu di saat aku merasa kesusahan, kesedihan. Namun aku tidak tahu lagi harus kemana. Aku ingin bebas. Aku ingin merasakan apa itu kebahagiaan dalam berumah tangga. Ya Allah, aku mohon, tolonglah aku sekali ini saja. Setelah itu engkau mau menghukum aku pun tak apa. Tuhan, tolonglah aku. Aku meminta keadilan pada Engkau.
Mohon terimalah pengampunanku. Tolonglah aku Tuhan. Karena terus menerus dia dengan khusyuk berdoa, meminta. Sampai suatu ketika yang mungkin ini dikabulkan oleh Tuhan ya. Suaminya sedang bekerja. Ya, aku melihatnya dia sekitarnya itu ada tanah. Suaminya membawa cangkul. Entah dia berkebun atau sedang jadi kuli bangunan atau sedang kuli proyek yang sedang mencangkuli tanah di lapangan yang luas gitu, tanah merah. Tiba-tiba dia terpleset, tersungkur masuk lereng, masuk kayak ini bukit begini, terus dia kayak terjun gitu, longsor gitu, terus tertimbun oleh tanah dan tidak dapat tertolong lagi. Akhirnya dia meninggal. Ya, bisa lihatlah seperti ini, kotor semua sama tanah. Sampai terkoyak bajunya yang di belakang. Entah nyangkut apa, kan di dalam tanah itu kan ada bebatuan. Namanya kayak tanah lagi yang mau dikerik gitu. Ya akhirnya meninggal dunia. Jadi aku hanya menceritakan kisah mereka saat masih hidup. Aku tidak ingin menceritakan di belakangnya atau sebabnya kenapa. Sebab dari si suaminya seperti ini, di sini kan sudah aku jelasin bahwa dia terkunci di rumah ini karena dari doanya istrinya yang kuat itu, yang meminta keadilan sama Tuhan. Jadi dia terkunci di rumah ini. Tapi aku juga tidak tahu kenapa istrinya juga tidak bisa lepas dari sekitaran rumah. Walaupun dia bisa keluar dari rumah, tapi tidak bisa keluar dari sekitaran rumah itu, istilahnya halaman itu. Dan aku tidak tahu kenapa si sosok ini juga tetap ada di rumah itu. Jadi aku hanya tahunya si suami ini ada permainan atau mungkin ada perjanjian atau pernah menginginkan sesuatu pada si makhluk ini. Jadi yang aku tahu setelah si suami ini bertemu dengan si makhluk ini, bawaannya suami tuh panasan, emosian, seperti ya seorang kesurupan. Tapi aku tidak mencari tahu lebih dalam apa yang si suaminya ini inginkan dari si makhluk ini gitu loh. Jadi maka dari itu aku hanya mengambil kisah kedua sosok ini waktu masih hidup. Ini adalah suami istri gitu loh. Kurang lebih semoga bisa diambil hikmahnya ya. Dalam arti kalau tidak sanggup belajar gaib, lebih baik jangan. Karena apa? Karena apa yang kamu perbuat nanti bukan diri sendiri saja yang rugi, tapi orang lain, orang sekitar, atau bahkan orang banyak. Gitu. Sewajar-wajarnya sajalah. Namanya rezeki, mau jodoh itu masih bisa diusahakan oleh diri sendiri. Selama kita berusaha, berdoa, meminta pada Tuhan. Jadi ada lagi yang diambil pelajaran dari sini adalah sebisa mungkin kita berusaha untuk mendapatkan jodoh yang sebaik-baiknya. Ya udahlah. Udah itu aja deh, aku tutup aja deh. Makasih ya udah nonton. Jangan lupa like, share, and comment. See you.